Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarto Hadi dari SMA Negeri 1 Kencong, Kabupaten Jember. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember dari kelas 028K. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sebuah demonstrasi kontekstual coaching dalam rangka supervisi akademik bersama dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Ducayono, instansi SDN Mayangan 2, Kecamatan Kungmas. Saya Sri Wahyuni, asal instansi dari TK Al-Hikmah, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Bapak napa? Maaf Ibu mengganggu. Oh, benar. Ini rencananya saya akan mau mengadakan coaching dengan salah satu teman begitu Ibu. Oh, Nah, iya, rencana iya. saya itu saya ingin diobservasi, di supervisi lah. Nggih. Sri. Untuk mengembangkan kompetensi itu kompetensi yang mana nggih Pak? Nggih. Nah, begini Bu, di proses coaching kan Nggih. ada beberapa kompetensi. Nggih. Nah, di sana saya yang masih ragu itu di tahap pembuatan pertanyaan berbobot Ibu. Nggih, berarti yang ragu itu di pertanyaan yang Nggih. berbobot. Soalnya kadang saya takut terjebak dengan proses mentoring, fasilitasi begitu. Yang Bapak inginkan untuk yang diamati itu Bapak. Kalau yang diamati sebenarnya pinginnya dari awal Ibu. Jadi dari proses awal saya coaching, nanti monggo Ibu hadir untuk mengobservasi sehingga ketika proses observasi itu kira-kira apa yang saya lakukan itu bisa diamati begitu Ibu, supaya jalannya observasi itu lebih enak. Itu Bapak itu terhadap apa yang perlu dikembangkan Bapak untuk penilaiannya nih Bu, yang perlu dikembangkan. Mungkin gini Bu, nanti pada saat proses coaching itu kan mungkin saja di saat coaching pertanyaan saya kurang tepat atau bagaimana, dan nanti minta tolong ke Ibu untuk istilahnya apa ya, bukan mengadili sih, bukan menilai sih, istilahnya itu beri masukan, kira-kira proses coaching saya itu bagaimana. Dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini Bapak. Harapannya tentunya setelah proses observasi atau supervisi ini nanti ada peningkatan di keterampilan saya, baik secara keseluruhan tentang coaching maupun di bagian pembuat pertanyaan berbobot begitu Ibu. Oh gitu Pak. Nggih, cukup sampai sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Bayu, mari silakan masuk Pak. Apa tidak ini? Tidak, sudah siap. Monggo, Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu sudah hadir. Nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Bayu, katanya Pak Bayu ada masalah yang ingin diceritakan, begitu? Betul Pak, jadi saya punya masalah di proses pembelajaran saya di kelas. Jadi di awal tahun ajaran baru ini, saya itu merasa itu anak-anak itu ramai Bapak. Begitu. Rame itu kenapa gitu. Intinya dari percakapan kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa sih harapannya Pak Bayu? Harapannya ya setelah kita ngobrol ini saya mendapat pencerahan dari jenengan lah tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas saya itu berjalan dengan baik. Begitu. Kalau pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, artinya tujuannya juga bisa tercapai. Begitu. Baik, karena ngobrol-ngobrol kita juga waktunya terbatas begitu Pak, nggak mungkin terlalu lama. Kalau terlalu lama malah kemana-mana, jadi tujuannya juga nggak jelas begitu. Iya, betul. Nah, tujuannya tadi Pak Bayu kesini ingin ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran di kelas. Nah, bisa dicoba diceritakan kondisi kelas Pak Bayu seperti apa ya Pak? Ya, kondisinya sekarang itu anak-anak itu kurang tidak apa. Jadi setiap kali saya beri pembelajaran di awal waktu berdoa itu anak-anak diem. Waktu setelah berdoa saya absen kan, setelah itu saya mencoba untuk memberikan pembelajaran. Nah itu mulai sudah ada yang
ada yang jawil-jawil, ada yang kertas itu dilempar ke temannya, otomatis setelah itu dilempar lagi ke temannya lagi. Akhirnya lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Akhirnya proses pembelajarannya tidak bisa berjalan dengan baik karena rame itu. Begitu. Itu mulai dari awal tahun pelajaran, Pak. Kalau dengan tahun ajaran sebelumnya seperti apa, Pak? Sangat beda sekali, Pak Narto. Jadi kalau di tahun ajaran yang dulu itu kayaknya itu saya memberi pembelajaran kayak enak itu, nyaman gitu loh. Anak-anak juga antusias. Jadi selesai pelajaran, Pak ini bagaimana? Jadi ada seperti tanya jawab lah, umpan balik dari anak-anak itu bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan tahun ajaran ini kayaknya tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu cuek seperti itu. Jadi rame semua. Rame sendiri ya. Iya, rame sendiri. Ramenya itu rame tentang pelajaran atau rame guyon begitu, Pak? Lebih ke guyon, Lebih ke guyon. Jadi anak-anak itu kasih pembelajaran malah guyon sendiri gitu. Nah, gini Pak Bayu kan kelas 3 ini. Iya. Kalau di kelas 2-nya dulu seperti apa, Pak? Mungkin ada referensi dari guru kelas 2-nya sebelumnya. Kemarin itu saya tanya emang guru kelas 2-nya, emang untuk siswa yang ini katanya emang super gitu, super ramenya gitu. Iya. Super ramenya anak-anak itu. Jadi memang betul setelah saya mencoba memberikan pembelajaran, ternyata emang iya itu. Memang rame. Gitu. Selama ini apa yang sudah Pak Bayu lakukan untuk meminimalisir keramaian itu, Pak? Mungkin saya memanggil anak yang buat keonaran dulu, karena saya lihat itu memang dari 1-2 anak itu. Berarti awalnya bukan memang kelompok besar gitu ya? Dari ya, saya lihat itu kayaknya emang dimulai dari itu anak itu 1-2 anak itu mesti yang memulai itu tiba-tiba menyebar sudah karena lempar-lemparan itu dan mengikuti ramenya dari anak 1-2 anak itu. Dari proses pemanggilan itu bagaimana hasilnya, Pak? Saya panggil emang gantian, Pak. Iya. Si A saya panggil dulu, saya beritahu, saya kasih pengertian, cara milih gitu. Soalnya bisa mengganggu teman-teman yang lain. Jadinya iya, Pak. Ini saya nggak akan mulai lagi. Si B juga gitu sama. Janjinya tidak akan rame lagi. Tidak. Kemudian kembali ke kelas. Rame lagi, balik lagi rame. Dan sama 1-2 anak itu. Ya itu lagi yang memulai begitu. Begitu. Nah harapannya Pak Bayu ke depan kira-kira seperti apa? Kalau harapan saya dari anak-anak yang pembuat onar lah seperti itu misalkan. Dari pembuat onar itu ya 1-2 anak itu bisa nggak rame lagi lah, benar kan? Artinya kalau 2 anak itu nggak rame, insya Allah lah teman-teman lainnya tidak rame. Tidak gitu. Karena ya itu saya lihat memang beberapa hari ini memang yang buat rame itu memang ya 1-2 anak itu. Berarti sumbernya itu ya? Sumbernya emang itu gitu. Dari yang sudah Pak Bayu lakukan ya dari pemanggilan itu kalau misalkan diberi penilaian 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa, Pak? Masih angka 5. Masih angka 5. Sementara sempurna ya. Kalau 10 sempurna ya. 9 lah seperti itu. Nah kira-kira kalau mau meningkatkan dari 5 ke 9 itu sudah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Bayu? Mungkin selain memanggil tadi karena memang kok sepertinya nggak berhasil. Yang kedua adalah posisi duduk. Ya, jadi saya selama ini kan posisi duduknya ke depan semuanya. Saya ingin coba bagaimana berkelompok-kelompok itu jadi bisa melingkar anak itu. Jadi berhadapan ada kelompok 1, 2, 3 dan yang si pembuat onar itu saya taruh ke depan. Karena saya bisa itu dijadikan satu kelompok yang pembuat onar? Enggak, dibedakan. Saya bedakan, ada laki-laki ada perempuan nantinya yang di kelompok 1 itu yang si A tadi, yang C-nya itu baru si B yang itu. Jadi ada setang gitu, ada jarak di antara mereka gitu. Begitu. Selain itu mungkin ada. Selain itu mungkin saya coba ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu. Selama ini belajarnya seperti apa? Masih konvensional, masih konvensional. Masih ceramah, penugasan itu karena dulu itu saya kasih penugasan ceramah itu kayaknya berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau ini sebenarnya nggak berhasil, Pak. Nggak berhasil. Saya coba ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu. Berarti Pak Bayu sudah punya apa istilahnya ya? Punya pemetaan lah sudah. Kemudian untuk pelajaran berdiferensiasinya mungkin
media pembelajaran yang mau dipakai seperti apa Pak Bayu? Karena masih anak-anak gitu. Nggih. Nah, anak-anak itu lebih tertarik kepada lebih ke videonya. Video. Iya, jadi saya coba yang video, tapi emang saya pemetaan itu lebih ke videonya. Kalau kinestetik sama auditori mungkin tidak banyak kan. Tapi yang kalau yang di visual, ya, visual itu lebih banyak. Itu banyak. Jadi saya harus menyiapkan visualnya setiap pembelajaran. Begitu. Videonya sudah siap Pak Bayu? Insya Allah sudah ada, karena di YouTube sudah ada banyak. Tinggal kita ambil saja. Baik, jadi tadi ada pengelompokan, kemudian belajar diferensiasi. Mungkin Pak Bayu apa istilahnya? Butuh dukungan dari orang lain atau teman-teman guru yang lain atau siapa begitu Pak Bayu? Ada pernah tuh. Kira-kira siapa? Guru agama. Guru agama. Dukungannya semacam apa Pak? Kalau guru agama kan memang lebih fokus ke karakter, ke moral, jadi pembelajaran lebih ke situ. Jadi saya nanti bisa memberi pemahaman atau konsultasi lah. Ini kelas 3 seperti ini, mohon karakter anak, moralnya anak lebih diperdalam. Artinya dikasih pembelajaran bagaimana anak itu bisa menghormati bapak ibu guru atau menghormati sesama teman biar kami seperti itu. Sudah pernah ngobrol dengan guru agamanya Pak? Masih belum itu atau Belum. Masih rencana. Masih rencana itu. Masih rencana. Kira-kira kapan mau diadakan? Setelah ini, setelah selesai coaching dengan jenengan terus saya langsung action. Saya coba ke guru agama langsung, nanti saya ngobrol berdua. Oke, baik. Kemudian dari rencana itu, kira-kira kapan Pak Bayu bisa melaksanakan semuanya atau satu persatu atau bagaimana Bapak? Yang jelas yang pertama mulai dari besok Pak Nuto, besok itu saya buat posisi tempat duduk tadi. Jadi pengelompokan tempat duduk dulu. Hari berikutnya baru pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Itu baik. Nah, dari apa yang sudah kita obrolkan, kira-kira komitmen Pak Bayu untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan di awal itu apa kira-kira Pak Bayu? Saya kerjakan dengan ya saya kerjakan benar-benar saya kerjakan Pak. Jadi nggak hanya rencana saja, saya action langsung. Kalau bisa kemudian tidak hanya berhenti di satu tempat. Seperti itu. Iya, itu. Kemudian ini Pak Bayu, dari apa yang sudah kita obrol, mungkin Pak Bayu bisa menceritakan kembali tentang harapan, rencana, dan komitmen Pak Bayu. Ya, kalau rencana ya itu yang pertama posisi tempat duduk di pastor, yang kedua belajar berdiferensi, yang ketiga berkolaborasi dengan guru agama tadi. Harapannya anak-anak itu didalami, kalau didalami pembelajaran bisa tercapai, bisa berjalan dengan baik. Jelas kalau pembelajaran berjalan dengan baik tujuannya juga akan tercapai. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa ini Pak Bayu? Kesimpulannya ya apa yang sudah direncanakan harus dikerjakan biar sukses ya. Biar sukses. Baik, terima kasih Pak Bayu ngobrol-ngobrol kita tentang apa yang Pak Bayu simpan dalam hati sudah disampaikan, unek-uneknya juga sudah muncul, dan sebenarnya Pak Bayu sendiri sudah punya rencana. Ya, sudah punya rencana gitu. Dan sudah tahu kapan harus actionnya juga sudah tahu. Tapi dengan coaching ini kan lebih yakin lagi. Berarti Pak Bayu sudah bisa apa istilahnya memecahkan masalah yang dihadapi Pak Bayu. Sebenarnya seperti itu. Dengan bantuan jenengan juga. Baik. Nah, begini. Saya harapkan ngobrol-ngobrol kita tidak berhenti di sini Pak Bayu. Jadi ke depan kalau misalkan ada apa-apa monggo kita bisa saling sharing kembali. Iya Pak, jelas. Terutama dari permasalahan yang hari ini kita bicarakan. Nanti perkembangan ini saya sampaikan. Nah, paling tidak ada tindak lanjut lah dari apa yang kita ngobrolkan hari ini. Sambil ngopi-ngopi lah. Oh siap. Mungkin ada lagi Pak Bayu mau diceritakan atau diobrolkan lagi. Alhamdulillah Ibu, coachingnya sudah selesai. Bagaimana hasil observasinya ini, Bu? Saya sampaikan Pak G. Kita Pak G, mau saya lihat catatannya G. Siap. Itu Pak G. Bagaimana Bapak itu menilai dari performa atau dalam kompetensi tadi itu apa Pak? Gini, kalau saya melihat dari proses coaching tadi yang saya laksanakan itu, ya sudah saya coba semaksimal mungkin itu untuk apa istilahnya menggunakan alur tirta yang sudah pernah dipelajari, baik mulai dari menggali tujuan
percakapan sampai dengan proses tanggung jawabnya Ibu. Kemudian untuk pertanyaan juga sudah saya coba membuat pertanyaan benar-benar sesuai dengan aturan begitu Ibu. Present juga sudah saya coba untuk benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, mendengarkan juga secara aktif begitu Ibu. Oke, pas itu Pak G, untuk selanjutnya nih Pak, apa yang membuat Bapak itu menilai demikian ke Pak Bayu tadi? Dasar saya memberikan penilaian itu karena saya sudah mencoba untuk apa istilahnya ya, melakukan sebaik mungkin proses percakapan coaching seperti yang sudah pernah saya pelajari, sudah pernah saya coba juga ke teman-teman yang lain begitu Ibu. Jadi dasarnya dari sana. Oh, jadi dasarnya dari sana ya Pak G. Iya, betul Ibu. Boleh saya menyampaikan nih Pak G dari Monggo. hasil pengamatan saya dari antara dari Pak Bayu dan Bapak Nato nggih. Dari sini nggih Pak G, dari pengamatan saya itu dari alur Tirta itu Bapak semua sudah memenuhi Pak, sudah bagus nggih. Cuma ada yang lebih ditingkatkan Pak. Oke, Yaitu bagian yang mana? di tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Nggih. Itu yang perlu sedikit dengan tingkatkan sedikit lagi nggih. Siap. Itu Pak G, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Secara pribadi saya terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Paling tidak kan itu membuat istilahnya pembelajaran untuk saya sendiri, sehingga nanti ketika saya melakukan proses coaching lagi dengan teman-teman yang lain, mungkin itu bisa saya tingkatkan kembali begitu Ibu. Kan yang belum sesuai gitu Pak G. Nah, hal apa yang masih perlu dikembangkan Pak? Misalnya pada saat saya itu mengamati nggih, yang Bapak lakukan itu yang standarnya itu kira-kira berapa nggih Pak nggih? Kalau saya dari tadi apa yang saya lakukan mungkin bisa dikatakan sudah belum sangat baik lah, di tingkat baik lah begitu Ibu. Jadi kalau misalkan diminta untuk ada pengkategorian lebih dari cukup lah begitu gitu. Ibu. Angka 8 Bapak? Mungkin iya Ibu. Apa bisa untuk meningkatkan yang lebih tinggi lagi? Insya Allah bisa itu. Nah, ini tindakan untuk selanjutnya itu apa nggih Pak? Tindakan selanjutnya? Rencana tindakan untuk dari apa yang hasil dari observasi hari ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan, yang perlu saya kembangkan kan di bagian tanggung jawabnya Ibu. Tapi tentu saja tidak hanya di situ, nanti yang bagian dari awal sampai akhir tentu juga perlu untuk saya perbaiki lagi. Untuk rencana ke depan yang pasti saya ingin mencoba untuk berlatih kembali, baik secara langsung dengan teman atau mungkin dengan siswa. Itu perlu saya coba lagi berlatih, lebih banyak berlatih kembali seperti itu. Pas itu deh Pak, apakah Bapak itu sudah terbayang nggih untuk meningkatkan performanya di area misalnya nggih, dengan kapan, di mana, dengan siapa bisa membantu Bapak? Mungkin itu Bu, proses coaching itu saya praktekkan tiap hari Bu, dengan mungkin dengan siswa, mungkin dengan rekan sejawat di sekolah gitu. Mungkin juga saya nanti butuh lagi bantuan Ibu untuk mengobservasi kembali proses coaching yang saya laksanakan seperti itu Ibu. Gini Pak G, agar lebih baik ya Pak G. Betul sekali. Lalu Pak G, bagaimana hasil pengamatan itu dicatatkan ke dalam supervisi akademik Bapak itu? Begini, dari hasil yang tadi sudah Ibu sampaikan, itu nanti saya coba untuk apa istilahnya ya, untuk memperbaiki lagi dari hasil catatan yang Ibu berikan juga nantinya itu bisa membuat sebagai apa literasi untuk saya pribadi ke depannya yang perlu saya tingkatkan itu apa, saya sudah tahu catatannya. Apa yang dapat diproses pada hari ini Pak? Oke, dari proses observasi hari ini yang saya dapatkan, satu tentunya saya bisa memahami kelebihan dan kekurangan saya pada saat melakukan proses percakapan coaching dengan teman sejawat. Yang kedua, saya dapat ilmu baru dari teman coach saya, paling tidak cara menghadapi siswa yang ramai itu seperti apa begitu Ibu. Yang bermasalah ya Pak. Betul Ibu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Terima kasih, semoga ini nanti bisa saya perbaiki ke depannya. Terima kasih Pak. Lanjutkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Bayu, monggo silakan masuk Pak. Ganggu tidak? Tidak, monggo silakan. Kita bisa ketemu. Alhamdulillah, monggo Pak Bayu. Mohon maaf ini Pak Bayu mengganggu waktunya. Tapi jam kosong kan hari ini? Alhamdulillah tidak ada jam ini. Gini, kemarin Pak Bayu menghubungi saya untuk meminta
observasi proses coaching apa betul Bapak? Betul sekali. Kapan rencananya coachingnya Pak? Insya Allah besok kan. Besok. Jadi karena besok itu mungkin ada jam besok. Saya persiapkan dulu, insya Allah besok. Gini, Pak Bayu kan minta observasi. Kira-kira yang perlu diobservasi itu bagian mana Bapak untuk kompetensi coachingnya? Tapi dengan kompetensi apa namanya keterampilan coaching saya, Keterampilan coaching. Sejauh ini keterampilan coachingnya Pak Bayu seperti apa? masih tahap belajar Pak. Jadi saya ingin meningkatkan lah keterampilan coaching saya. Tapi secara alur coaching sudah paham gitu Pak Bayu? Insya Allah sudah paham saya. Pakai alur tirta. Betul ya, mengalir air. Betul siap. Nah, ini dengan adanya observasi ini, kira-kira Pak Bayu itu harapannya nanti setelah observasi itu bagaimana? Yang pertama mungkin harapan saya itu keterampilan coaching saya meningkat. Yang kedua membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Tapi untuk proses coachingnya sendiri, coach sudah diberitahu. Sudah Jadwalnya sudah di sama-sama kosong ya. sama-sama Soalnya kalau nanti mengganggu pelajaran juga kurang enak. Iya. Gitu, kurang fokus. Jadi kalau begitu kita besok bisa langsung kita laksanakan observasinya Pak Bayu coaching. Saya nanti akan mencoba untuk mengobservasi. Setelah selesai observasi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sehingga kita akan mengetahui sejauh mana kemajuan. Begitu Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya mau dulu ya. Monggo Pak. Ketemu besok ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Bidara Putri. Nggih. Pak. Itu Pak, apa namanya? Saya ada perlunya sama Bapak. Oh, yang kemarin ya saya itu ya. Nggih. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Bapak. Kelihatan kok dari wajah jenengan nggak punya masalah seperti itu. Nggih betul Bapak. Kira-kira apa ini masalahnya Bu? Gini Bapak, saya itu mempunyai masalah di lembaga saya, terutama di kelas kelompok B Bapak. Di kelas itu nggih Pak, pembelajarannya itu saya menginginkan pembelajaran itu yang apa ya, pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, dan apa Pak ya, pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik gitu Bapak, bisa kondusif gitu loh. Itu bagaimana gitu Bapak nggih? Nah, berarti tujuan coaching kali ini agar apa Bu? Pembelajarannya itu berjalan lancar dan kondusif, karena di tantangan saya itu Pak ya, di lembaga itu yang saya hadapi sekarang di anak-anak itu, dalam kegiatan pembelajaran anak-anak itu tidak apa ya Pak ya, tidak bisa aktif dalam menerima pembelajaran, dikarenakan ada yang berbicara sendiri, pas ada yang apa namanya tiba-tiba memukul temannya, sampai kadang-kadang menangis sendiri. Itu loh Bapak, saya itu bingung bagaimana cara mengatasi anak tersebut, sampai saya itu tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran gitu Bapak. Kira-kira yang jadi ramai itu apa sih Bu? Oh, yang jadi rame itu gini Pak, ada salah satu anak yang sebutkan aja namanya A gitu Pak ya. Nah itu anak itu Pak ya memang pendiam, tidak kelihatan gitu Bapak. Tapi tiba-tiba itu gigit temennya, mukul temennya gitu loh. Kadang-kadang dia itu nangis sendiri tanpa sebab. Nah itu Bapak, waktu kegiatan proses pembelajaran itu jadi kita tidak bisa berjalan mulus. Di tengah-tengah kita sudah asik dengan kegiatan, tiba-tiba ada yang nangis, Bunda ini digigit gitu. Tiba-tiba yang dia itu mukul, yang nangis, yang menggigit, padahal yang digigit itu memukul gitu loh Bapak. Akhirnya kan kelas itu bisa rame gitu loh, tidak kondusif dalam kegiatan pembelajaran gitu Bapak. Selain itu kenapa jadi anak yang ramai itu mungkin jenengan sampaikan tadi. Selain Oke. itu kira-kira apa lagi buat anak ramai itu? Kegiatan apa anak rame itu Bapak nggih, dikarenakan mungkin penyebabnya apa, dikarenakan pembelajarannya itu saya kurang bervariasi, apa saya itu pembelajarannya hanya menonton, hanya berbicara apa, berceramah gitu loh Bapak, apa itu penyebabnya, itu saya selalu mencari solusi itu Bapak. Tapi di waktu saya introspeksi pada diri saya sendiri, tapi saya mencari sisi lain, ke orang tuanya saya tanya, kenapa si A itu tiba-tiba sering nangis sendiri, sering mukul temannya. Akhirnya saya menemukan jawaban dari orang tuanya, katanya gini, inggih Bu, itu di rumahnya kadang-kadang takut, kadang-kadang apa sering mukul gitu Pak, katanya gitu. Pas kadang-kadang dia nangis sendiri, kadang-kadang apa namanya diem gitu, saya nggak tahu penyebabnya apa. Pas saya tanya penyebabnya apa ya Bu, yang mungkin itu ya Bu, dikarenakan ikut neneknya, saya kerja gitu. Ikut neneknya itu Nggih, kurang kurang perhatian.
Kira-kira selain kurang perhatian, pembelajaran kurang variatif, kira-kira apa lagi nih yang membuat anak rame? Yang anak rame cuma satu ini. Iya. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa? Ya kira-kira ya itu Pak, mungkin anak itu perlu pendampingan khusus dikarenakan kan sama orang tuanya sering ditinggal gitu Bapak. Ya, situasi apa yang ingin jenengan harapkan yang sekarang ini? Yang saya harapkan ya Pak, saya ingin si anak itu tuh dalam kegiatan pembelajaran itu fokus ya. Dia itu apa yang saya sampaikan dia itu mengerjakan gitu Pak, tanpa tiba-tiba itu nangis itu gitu Pak. Nah, rencananya apa? Nah, rencananya Pak, saya ingin berhubung dia itu dengan orang tuanya kurang pendampingan, kurang kasih sayang, itu saya punya gambaran atau punya ide khusus bagaimana kalau saya itu anak itu saya dekatkan pada saya waktu kegiatan pembelajaran. Jadi ada pendampingan khusus dari jenengan gitu. Jadi anak itu didekatkan dengan jenengan biar anak itu rame. Selain itu apa Bu kira-kira? Selain itu untuk pembelajaran anak itu biar kondusif dan senang ya Pak. Saya ingin itu membuat kegiatan itu yang bervariasi. Misalnya anak itu kita ajari mungkin ada kejenuhan Pak. Saya ajari ice breaking dulu, bernyanyi gitu dengan topik yang ada yang akan saya lakukan. Misalnya kegiatannya kita pencampuran warna ya Pak ya. Nanti ice breakingnya kita buat pencampuran warna gitu. Jadi ada yang pertama pendampingan khusus, yang kedua tadi ada pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira ada lagi nggak Sri? Ada lagi Pak. Saya ingin anak-anak itu biar senang, biar nggak biar nggak pembelajarannya gitu-gitu aja. Itu anak-anak saya ajak dengan melihat kegiatan dari kegiatan YouTube, tapi tentang kegiatan pembelajaran Pak. Misalnya kan pencampuran warna kan ada di YouTube, itu saya tunjukkan bagaimana. Jadi bukan dari bu gurunya yang ceramah, tapi dengan melihat tayang video anak-anak itu biar langsung gitu ya. Itu Pak yang saya pakai agar tujuan pembelajaran itu anak-anak itu menyenangkan gitu loh Pak. Jadi nggak seperti kita hanya berceramah gitu. Itu yang akan saya lakukan, yang akan saya coba Pak. Nah, kira-kira ini komitmen jenengan agar tujuan coaching ini berhasil apa? Akan itu Pak, agar kegiatan coaching ini saya berhasil ya Pak, akan saya coba, akan saya lakukan, akan saya praktekkan ke anak-anak langsung. Gitu. Kira-kira ada yang membantu nggak guru-guru lain itu mungkin membantu jenengan ada? Insya Allah kalau kami membutuhkan itu ada Pak. Misalnya kalau gurunya pas di kelas ya mungkin kita nggak bisa minta bantuan ke bunda-bunda lainnya. Sendiri Nggih, soalnya gurunya di sini tuh nggih pas Pak, kita 3 rombel, gurunya ya 3 gitu. Gitu. Kapan kira-kira actionnya ini? Nggih, kira-kira akan saya lakukan besok kan ada kegiatan ke anak-anak ya Pak nggih. Akan saya lakukan mulai dari besok. Ya setiap hari akan saya lakukan Pak agar saya coba biar bisa tercapai apa yang saya inginkan agar kondusif anak-anak Pak. Kira-kira dari hasil coaching ini yang jenengan perlu refleksikan apa tujuannya, bagaimana caranya, harapannya apa? Coba jenengan sampaikan lagi. Kira-kira. Yang saya sampaikan ke anak-anak ya Pak tujuannya. Tujuan kali ini Pak, saya akan memberikan kegiatan yang bervariasi ke anak-anak itu dan pendampingan ke anak-anak bagi anak-anak yang mempunyai khusus sendiri gitu Bapak, dan pembelajaran yang menyenangkan ke anak-anak. Mungkin ada lagi Bu Sri? Apa sudah membantu nih? Alhamdulillah untuk coaching hari ini itu bisa membuat saya lega Bapak, bisa membantu saya yang ada di benak saya. Mulai kemarin saya tuh bingung loh Pak, bagaimana ya cara mengatasi anak ini gitu loh Bapak. Ya Alhamdulillah dengan adanya kita saling curhat, alhamdulillah saya sudah dapat menemukan bagaimana saya mengatasi anak-anak Bapak. Kira-kira ada lagi nggak ini yang perlu disampaikan? Mudah-mudahan. Untuk sementara ini sampai di sini dulu sudah Bapak. Mungkin lain kali mungkin saya akan menemukan kasus yang ada di lembaga, saya akan menemui Bapak lagi agar masalah saya ini bisa diatasi Bapak. Kabari saya nggih. Nggih Bapak nggih. Bagaimana perkembangannya nggih. Nggih Bapak nggih. Nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Ya, atas nasihat penjenengan pada saya. Sama-sama Bu Sri. Semoga membantu nggih. Nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Bayu kabarnya? Alhamdulillah total sehat dan bahagia. Nah, tadi proses coaching sudah dilakukan dan observasi juga sudah dilakukan. Bagaimana perasaannya Bapak? Perasaannya ya senang. Senang. Jadi senang dan bahagia bisa membantu Ibu Sri menemukan solusi. Begitu. Nah,
Kalau dari penilaian Pak Bayu sendiri, bagaimana proses coaching yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Berjalan Lancar dan juga sudah menemukan solusinya. Sudah dan menemukan membantu Bu Sri lah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 ini, proses coaching yang tadi dilaksanakan Pak Bayu ada di angka berapa ini Bapak? Kalau menurut saya gimana? Nggih. Sekitar 8 lah Pak. Iya, betul Pak. Gini, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bapak. Baik. Nah, setelah saya mengamati tadi dari proses coaching yang Pak Bayu laksanakan sudah berjalan dengan baik Bapak. Prosesnya sudah sesuai alur yang seharusnya alur tirta. Pak Bayu juga sudah menyampaikan sesuai dengan tujuan awal proses coaching, sehingga nilainya secara standar juga sudah bagus. Dari Pak Bayu tadi sudah memberi penilaian 8, kalau dari saya sudah di angka 9 Bapak. Sudah di angka 9. Nah, kalau mendengar ini bagaimana perasaan Pak Bayu? Ya senang Bapak. Jadi proses coaching ini betul-betul membuat saya itu semakin semangat dan senang gitu ya Pak. Cuma begini Pak Bayu, sesuatu itu kan belum bisa dikatakan sempurna. Betul. Jadi ada beberapa yang perlu dikembangkan lagi, begitu Bapak. Terutama di bagian ketika Pak Bayu menggali identifikasi permasalahan. Pak Bayu sebenarnya sudah dilaksanakan tadi, sudah dijalankan. Kurang menggali lagi. Cuma kurang menggali, kurang dalam lagi, iya, sehingga dalam. proses untuk mengetahui apa rencana tindak lanjut selanjutnya itu kurang mengena, kurang greget gitu. Nah, gitu. Nah, kira-kira ini Pak Bayu sendiri punya rencana enggak untuk meningkatkan kemampuan di bagian itu Bapak? Punya Pak. Jadi apa yang perlu dilaksanakan Bapak? Yang jelas adalah sering berlatih Pak. Sering berlatih coaching, keterampilan coaching terkait dengan lisensi, mendengarkan aktif, sama membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Nah, kira-kira kapan ini Pak Bayu punya waktu untuk kita berdiskusi lagi tentang cara meningkatkan yang perlu dikembangkan tadi di bagian identifikasi Bapak? Saya punya jam kosong tuh di hari Senin Pak. Di hari Senin depan ini, karena di awal sampai akhir tidak ada jam Pak. Kita bisa sharing gitu. Nah, begitu. Baik, berarti nanti di hari Senin kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, begitu. Saya siapkan kopi nanti. Siap, terima kasih Bapak. Nah, sebagai penutup ini Bapak, Iya, betul. karena waktu kita juga tidak banyak ini. Kira-kira dari seluruh proses mulai dari pra-observasi sampai dengan pasca observasi ini, apa pendapat Pak Bayu, apa yang Pak Bayu dapatkan? Yang jelas yang saya dapat adalah keterampilan coaching saya semakin meningkat lah Bapak. Terutama di membuat pertanyaan berbobot. Nah, itu memang menurut saya dalam membuat pertanyaan berbobot itu yang sulit gitu Pak. Jadi dengan sering latihan coaching, insya Allah kita membuat pertanyaan berbobot, dari saya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi begitu ya. Jadi rencana kita ke depan, minggu depan atau hari Senin depan ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimana prosesnya, apa yang perlu nanti kita mungkin bisa pelajari bersama. Iya, betul. Saling belajar itu. Nah, saling belajar. Terima kasih Pak Bayu. Observasi hari ini kita coba sampai di sini. Mungkin suatu saat kita akan adakan observasi berikutnya untuk melihat seberapa jauh peningkatan yang sudah dicapai oleh Pak Bayu. Iya Pak. Terima kasih. Monggo Pak Bayu, saya kembali ke ruangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu Sri. Betul mengganggu nggak Pak nggih? Alhamdulillah tidak ada pas jam kosong ini. Nggih. Ada apa ini Bu Sri? Kemarin jenengan sudah WA saya akan membantu kaitan dengan observasi. Nah, observasi kan ada 3 tahap, ada pra observasi, ada observasi dan ada pasca observasi. Nah, apa sih yang jenengan Ibu inginkan dari saya? Kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Itu Bapak, saya ingin kompetensi yang saya kembangkan itu tentang pertanyaan yang berbobot itu loh Pak. Oh gitu. Kan ada 3 nih Bu, keterampilan coaching itu. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Jadi jenengan ingin meningkatkan yang pertanyaan yang berbobot Bapak. Gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan saat waktu mengamati proses observasi besok itu gimana? Waktu saya coaching itu Bapak jangan bisa mengamati saya gitu. Terus harapannya apa ya?
harapannya apakah saya dalam coaching itu pertanyaan saya itu sudah berbobot apa tidak gitu Bapak. Gitu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi jenengan terkait dengan membuat pertanyaan Yang berbobot. kira-kira sudah janjian dengan Bajina. Sampun janjian pun Bapak. Kira-kira kapan nih? Insya Allah besok Bapak. Besok pas, saya juga besok pas tidak ada jam. Oh, jadi saya bantu jenengan untuk proses observasinya. Nggih. Alhamdulillah Pak nggih, kula tak napa kelas riyen nggih Pak nggih. Oke. Bisa tunggu nggih Pak nggih. Siap, Besok nggih. Nggih, siap. matur nuwun Pak. Nggih, monggo Pak nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Monggo pinara Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, seperti janji saya yang kemarin saya siap untuk mengobservasi jenengan. nggih, Membantu lah ya. Oh, nggih Pak, nggih. Sudah janjian dengan Pak Ranto. Oh, sampun habis sebentar lagi datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak pinara. Bapak Bayu. Jadi tunggu datang. Nggih. Monggo Bapak nggih. Berarti saya Mengganggu ini? harus. Oh, udah, bukan Betul, sama Pak. saya nggak menunggu. Saya Memang kita di sana. janjian. Oh Nggih. begitu. Siap. Gimana di situ? Oke. Saya mau bantu Bu Sri ini, Pak. Oh, membantu dalam hal apa ini Bapak? Mengobservasi. Oh, Oke. ingin ngobrol-ngobrol saja Oh, sebenarnya. nggih Pak nggih Ingin cari monggo. pencerahan. Oh, Mungkin nggih. dengan kita ngobrol begini, saya dapat pencerahan tentang masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Nggih Pak nggih. Kira-kira apa ada masalah nggih Pak? Masalah apa? Masalahnya sih sebenarnya nggak terlalu berat sih sebenarnya, Bu. Cuma memang kalau langsung saya cut sampai di sini kayaknya nggak pas, jadi saya butuh seseorang untuk apa istilahnya sharing begitu Ibu. Permasalahan pembelajaran sih sebenarnya Ibu, tidak jauh dari masalah siswa begitu sebenarnya. Oh, nggih Pak nggih. Kira-kira itu masalahnya Pak ya yang dihadapi Bapak itu apa sih Pak? Gini Ibu, pada saat pembelajaran, Nggih. ya biasalah namanya anak sekolah terkadang Nggih. ketika pembelajaran itu rame itu seperti Nggih. sudah biasa. Nggih. Nah ini yang luar biasa Ibu, ketika pembelajaran itu ada beberapa anak ini yang kayaknya acuh tak acuh begitu Ibu ke gurunya. Nggih. Gurunya ada seperti tidak ada, Oh, seperti itu nggih. Ibu, sehingga saya sendiri merasa terabaikan di kelas itu. Nggih. Apa Bapak itu sudah punya rencana bagaimana mengatasi anak-anak tersebut itu? Sebenarnya gini, sudah pernah sih saya coba untuk mengambil tindakan Ibu, Nggih. tapi hasilnya itu malah kurang bagus. Nah, saya pada saat itu ketika pembelajaran berlangsung sih Nggih. ada 3 anak yang istilahnya itu nggak ngereken begitu di Oh, pembelajaran, sehingga ketika proses pembelajaran teman-teman yang lain akhirnya agak terganggu yang duduknya dekat begitu Ibu. Gitu. Nah, saya coba memberi sanksi kepada anak Oke. tersebut. Sanksi yang saya berikan waktu itu berdiri di depan. Ternyata yang terjadi minggu berikutnya anak malah nggak masuk Ibu. Oh, Begitu. wonten, Istilahnya gitu. apa ya? Ada dendam lah mungkin Iya. seperti itu. Oke. Sehingga malah tidak masuk Oh, gitu. nggih Pak nggih. Pas untuk Pak rencananya Bapak ya, Nggih. itu bagaimana Bapak cara menangani anak tersebut itu, apa bisa minta bantuan ke guru lain atau begini. akan dihadapi sendiri gitu Bapak? Kalau rencana saya ke depan sih, Oke. saya mau mencoba untuk apa istilahnya memanggil 3 anak tersebut, mau saya ajak ngobrol-ngobrol ya, diskusi lah Iya. tentang sikap mereka di kelas, kemudian mungkin juga cita-citanya ke depan, mungkin Oke. juga dengan apa istilahnya ya, apa yang harus dilakukan supaya paling tidak anak-anak itu nggak kembali melakukan seperti itu dan bisa fokus ke pembelajaran. Itu rencana yang pertama Ibu. Oke. Kemudian yang kedua nanti kalau di kelas mungkin saya mau mencoba menggunakan metode pembelajaran yang baru Ibu. Oh, gitu. Karena selama ini mungkin metode pembelajaran saya lakukan itu terlalu apa istilahnya ya, monoton apa istilahnya ya, nggak menarik Oh, begitu, nggak oke. menarik, sehingga Oke. anak-anak kayak acuh lah. Oke. Apalagi anak sekarang sudah erat dengan dunia digital. Iya, Nah, nggih, Pak, memang mungkin perlu pembenahan di sana Ibu. Berarti rencananya Bapak ini ke depannya sudah menemukan solusinya nggih Pak nggih. Berarti nggih. Ada berapa tadi Pak rencananya tadi yang untuk solusinya? Rencananya sih ada 2 Ibu. Ada Yang 2, pertama nggih. saya mau mengajak ngobrol dulu, berdiskusi Nggih. dulu dengan anaknya. Kemudian yang kedua mau mencoba dengan menerapkan metode pembelajaran yang baru. Nanti di metode pembelajaran yang baru ini kebetulan saya juga punya channel YouTube begitu Ibu. Nggih, Nah, nggih. di channel YouTube saya itu saya mau masukkan juga materi Nggih. pembelajaran, Oh, sehingga nggih. ketika pembelajaran berlangsung anak-anak bisa lihat YouTube saya Nggih. gitu Ibu. Sehingga mungkin dengan seperti itu fokus anak-anak bisa tergali Oh, gitu. nggih, Pak. Berarti Bapak sudah menemukan Hmm. untuk apa namanya rencana-rencana anak agar anak pembelajarannya itu bisa fokus nggih Pak. Ya, betul, betul. Kira-kira itu kapan ya Pak Bapak lakukan Nah, itu? kebetulan saya di kelasnya
3 anak ini di hari Selasa Ibu. Jadi ya kalau bisa mulai hari Selasa depan sudah siap, karena kebetulan untuk video juga sudah siap di YouTube. Nah, di weblog juga sudah siap. Jadi nanti misalkan anak-anak yang mereka sukanya membaca, biar membaca di blog. Kalau mereka kelompok gaya bacanya visual, ya biar bisa melihat YouTube. Jadi secepatnya lah paling tidak sudah saya terapkan. Kalau untuk diskusinya mungkin mulai Senin sudah saya panggil Ibu, supaya kalau nggak berlarut-larut. Soalnya nanti kalau berlarut-larut malah nanti juga berpengaruh pada yang lain. Khawatirnya yang lain malah ikut-ikutan juga. Oke, Pak. Berarti untuk melakukan ini besok Pak, apakah Bapak itu bisa minta bantuan kepada guru? Mungkin yang saya ajak ngobrol juga adalah wali kelas, terutama wali kelas. Kenapa? Karena wali kelas itu biasanya yang lebih paham dengan kondisi anak. Wali kelas itu yang lebih paham dengan sikap anak setiap harinya di kelas. Nah, juga yang punya akses untuk orang tua juga wali kelas. Jadi biar wali kelas untuk yang menghubungi orang tua, sehingga di rumah juga bisa dipantau pembelajarannya seperti itu Ibu. Ya, Pak. Sudah bagus ya Pak untuk rencana jenengan untuk menerapkan anak-anak dengan memakai rencana Bapak itu, saya kira itu sudah bagus ya Pak. Coba Pak mulai besok Bapak lakukan dan nanti kalau ada kendala-kendala apa, kalau sudah berhasil tolong Bapak sampaikan ke saya. Pak. Siap. Apa ada lain Pak yang perlu saya sementara sudah Ibu. Paling tidak dari kita ngobrol-ngobrol ini sudah sedikit ada pencerahan begitu. Sebenarnya dari kemarin sudah punya rencana, cuma mau apa istilah, mau action itu takut, khawatir apakah sudah benar dengan apa yang saya lakukan. Nah, kalau begini selesai kita ngobrol, paling tidak saya sudah punya penjelasan, ternyata apa yang saya lakukan ini mungkin efeknya lebih banyak positifnya begitu. Berarti untuk kegiatan hari ini Bapak sudah bisa menyimpulkan bagaimana kedepannya sudah bisa ya Pak. Gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Bapak telah menyampaikan pendapat Bapak. Saya juga terima kasih Ibu sudah dibantu sama-sama untuk apa istilahnya memberikan pencerahan lah, motivasi untuk apa yang saya lakukan ini mungkin sudah ada di track yang benar. Terima kasih atas waktunya. Ibu mohon maaf mengganggu Pak Bayu, Bu Sri. Terima kasih Pak. Semoga sukses ya Pak. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri tadi sudah melaksanakan coaching ya? Sambut Bapak. Jenengan kemarin kan menyampaikan bahwasanya ingin diobservasi untuk membantu meningkatkan kompetensi, terutama di kompetensi membuat pertanyaan berikut. Nah, menurut Ibu tadi setelah proses coaching bagaimana ya? Sudah meningkat? Alhamdulillah Bapak sudah meningkat dengan baik dan lancar. Apa yang membuat Ibu menilai bahwasanya itu meningkat? Itu Bapak mencari karena proses coaching itu dikerjakan dengan berjalan dengan lancar Pak. Dengan berjalan dengan lancar dan bisa mencari solusi Bapak. Jadi Pak Narto itu tadi sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi proses coaching tadi berjalan baik dan bisa membantu Pak Narto mencari solusi atas permasalahannya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke Pak, monggo. Pada saat melaksanakan coaching tadi itu sudah bagus loh. Sesuai dengan alur kita di cerita itu kan air ada T itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat TA yaitu tanggung jawab. Semua proses sudah terlewati, tetapi ada proses diidentifikasi. Identifikasinya itu kurang menggali jadi kurang menggali permasalahannya. Jadi hanya itu saja. Kalau di tujuan, di rencana aksi, sama tanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Hanya tinggal identifikasi aja. Tinggal menggali lagi gitu. Masih ada kekurangan Pak ya wajar lah ya. Dan menurut Ibu tadi kira-kira nilai berapa? Kira-kira saya nilai itu 8 Pak. 8. Soalnya sudah bagus lah tadi. Nah, kalau menurut saya sih mungkin nilainya lebih dari 8. Tinggal sedikit aja, cuma hanya diidentifikasi, menggali pertanyaan, menggali permasalahannya. Cuma itu Bu. Terus setelah melaksanakan proses coaching tadi, apa yang Ibu dapatkan? Itu Pak yang didapatkan itu merasa bisa membantu permasalahan yang dihadapi dari Bapak Narto Pak. Jadi kira-kira apa tindakan Ibu setelah tahu permasalahannya dari Bapak Narto tadi? Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya Bapak Narto akan melakukan rencana yang tadi sudah disampaikan kepada saya akan dilakukan besok gitu Bapak. Gitu. Jadi jenengan hanya memantau perkembangannya. Jadi mungkin dari proses tadi mulai dari
kemarin itu ada pra observasi dan pasca observasi ini mudah-mudahan mendapatkan apa namanya pembelajaran gitu gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin cuma itu Bu. Mungkin tidak ada lagi ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Nah, kalau gitu saya mau ke kelas dulu Bu. Oh, nggih Pak nggih, matur Tadi ditunggu sama teman Nggih, tadi. nggih. Bu, Nggih, matur salam nuwun nggih. Pak nggih untuk rawuhne nggih. Assalamualaikum, Bu. Nggih, Waalaikumsalam.